Halo anak-anakku semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, harapannya tentu semua kita sehat dan saat ini sedang musim hujan. Jangan lupa anak-anakku untuk jaga kesehatan semuanya. Musim hujan jangan sampai sakit. Apalagi ajaran semester genap sudah dimulai. Jadi jangan lupa istirahat, main boleh, belajar boleh, tapi yang paling utama jaga kesehatan kalian ya. Karena nanti kalau tubuh kalian kurang fit, tentu proses pembelajaran kalian juga akan terganggu. Oke, kembali lagi kita akan belajar tentang matematika pada pertemuan kali ini. Ya, lebih tepatnya kita akan membahas tentang topik nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ini maksudnya apa sih kok ada nilai maksimum dan minimum? Nah, Ibu akan berikan beberapa contoh untuk gambaran tentang penggunaan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Misalkan sedang mengadakan suatu acara. Nah, agar biayanya itu biaya yang minimum atau istilahnya kita memampatkan pembiayaan agar biayanya itu sedikit. Nah, kira-kira itu kita akan mengundang berapa orang agar nanti biaya yang keluarkan itu sedikit. Ada juga contoh misalkan mau bangun rumah, misalkan satu orang gajinya sekian, dua orang gajinya sekian. Nah, tapi ketika kita akan memperkerjakan banyak orang kan tentu waktu yang diselesaikan akan lebih cepat. Tapi pembiaya yang dikeluarkan juga untuk menggaji pekerja kan juga lebih banyak. Nah, itu untuk menghitung kira-kira kita akan menggunakan pekerja itu berapa orang agar waktu dan biaya yang dikeluarkan itu nanti minimum, alias ya kita waktu yang dibutuhkan untuk membangun itu adalah biaya yang minimum yang dikeluarkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita langsung menuju saja ke masalahnya. Kita akan bahas. Oke, nih contoh masalahnya. Ini adalah sebuah contoh masalah dari nilai maksimum dan minimum fungsi. Oke, nah ini masalahnya adalah ada suatu pesta nih. Suatu pesta yang akan mengundang orang sebanyak X. Nah, X di sini adalah jumlah orang ya. Nah, BX di sini itu adalah biaya. Nah, jadi ini saling berkaitan di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pesta ini tentu akan dipengaruhi oleh jumlah orang yang diundang. Setuju ya? Setuju. Nah, apakah jumlah orang yang diundang ketika makin banyak biayanya makin membengkak atau justru biayanya makin sedikit? Karena ada beberapa perbelanjaan yang mungkin itu bisa digunakan untuk beberapa orang sekaligus, misalkan. Kita akan bahas di sini. Nah, tapi di permasalahan ini sudah disajikan fungsinya, anak-anakku. Nah, fungsinya adalah biaya yang dikeluarkan di pesta itu BX ya, itu X plus 500 per X kuadrat. Nah, di sini ya, X di sini ini jumlah orang yang diundang. Nah, BX di sini nih ya, ini tuh biaya yang dikeluarkan. Sehingga nilai BX nanti akan dipengaruhi oleh jumlah orang yang diundang. Setuju ya? Oke, ada 4 masalah nih. Ada 4 masalah. Kita langsung ke masalah yang pertama nih. Tentukan B aksen X. Ini turunan ya. Ini turunan. Oke. Ingat ya, kita ada rumus umum turunan nih. Rumus umum turunan. Ya, masih ingat ya? A X pangkat N kalau diturunkan itu jadi koefisien X atau A di sini ya, itu nanti dikalikan pangkatnya dan pangkatnya dikurangi 1. Oke ya, kita sedikit mengulas pelajaran turunan. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki fungsi BX sama dengan X plus 500 per X kuadrat. Ini ya. Oke, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah X-nya ini dijadikan 1 dengan 500. Sehingga karena ini pangkatnya positif, kita angkat ke atas, jadi pangkatnya negatif. Didapatkan X plus 500 X min 2. Pangkat min 2 ya. Kenapa ini X pangkat 1? Nah, ini untuk memudahkan anak-anak ketika mau menurunkan ini. Nanti kalau mau diturunkan, agar lebih enak. Ya, lebih enak
biar nggak terlalu membayangkan yang tidak pasti ya, tapi ini pasti tentunya. Oke ya. Oke. Nah, ini kan X pangkat 1 ya, diturunkan tadi, ingat ya, pangkatnya nanti dikali koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Oke. Nah, pangkatnya kan 1 dikalikan dengan koefisien. Ketika ada X berarti koefisiennya 1 karena koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Oke. Berarti kita tulis di depan 1 gitu ya, karena pangkatnya 1, dan jangan lupa pangkatnya dikurang 1. Oke. Kita beralih ke yang 500X pangkat min 2. Ingat ya, pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Ini pangkatnya min 2, sehingga min 2 dikali 500, dan pangkatnya dikurangi 1. Oke? Oke. Nah, tadi ini kan X ini kan pangkat 1 dikurangi 1, sehingga pangkatnya 0. Apapun bilangan ketika pangkatnya 0, hasilnya 1. Entah itu bilangan, misalkan A pangkat 0, ini pasti 1. 10 pangkat 0, 1. Oke, 1 pangkat 0, 1. Oke, kecuali 0 pangkat 0. Itu juga 1. Kenapa 1? Kan semua bilangan. Oke, ini 1 ya, ditulis ya, karena X pangkat 0 itu 1. Oke, selanjutnya yang sampingnya nih. Tadi kan min 2 kali 500, jadi min 1000. Oke, tadi pangkatnya negatif 2, dikurang 1, jadi negatif 3. Oke, sehingga didapatkan hasil turunan atau B aksen X sama dengan 1 dikurangi 1000 X pangkat min 3. Nah, nampaknya kurang cantik nih. Kita percantik aja bentuknya biar lebih cantik, biar lebih pantas lah dilihat, itu enak gitu ya pangkatnya, biar dibuat pangkatnya positif aja. Oke, karena ini pangkat negatif di atas, jadi kita ke bawahkan jadi penyebut ya. Dari pangkat min 3 jadi pangkat 3, sehingga didapatkan 1 dikurangi 1000 per X kubik atau pangkat 3. Sehingga B aksennya ini ya, ibu lingkari. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini buktikan. Kita disuruh membuktikan nih. Buktikan bahwa biaya pesta akan minimum apabila hanya 10 orang yang diundang ke pesta. Ini ada suatu pernyataan bahwa biaya pesta yang dikeluarkan itu akan sedikit ketika kita hanya mengundang orang 10. Ketika 9 atau 11 itu biayanya lebih banyak. Nah, kita suruh membuktikan itu. Oke. Kita ingat ya, dalam suatu fungsi itu akan membentuk suatu grafik. Nah, karena kita lihat ini fungsinya, lihat ya, ini kan fungsi kuadrat nih, pangkat 2 nih, sehingga dia grafiknya adalah grafik parabola. Oke, sehingga dia akan memiliki titik puncak. Nah, tapi kita nggak tahu parabolanya itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, kira-kira seperti ini. Menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Oke, kalau menghadap ke atas dia akan menjadi biaya minimum titik puncaknya, tapi kalau menghadap ke bawah titik puncaknya akan menjadi biaya maksimum. Oke, kita turunkan fungsi bx-nya ya, kita turunkan ya untuk menentukan nilai stasioner. Tadi kita udah dapatkan ya, B aksen X kita udah dapatkan persamaannya. Nah, kita sama dengan kan 0 untuk menentukan nilai stasioner atau puncak grafiknya. Oke. Nah, tadi udah dapat ya di soal sebelumnya, yaitu 1 min 1000 per X pangkat 3, kita sama dengan 0. Oke. Kita perhatikan nih, ini kan pangkat 3. Kalau dilihat-lihat atasnya nih, 1000 itu juga bilangan kubik dari 10 pangkat 3. Dan 1 itu pasti bilangan kubik. Kenapa 1 bilangan kubik? 1 itu sebuah bilangan identitas. Misalkan 1 pangkat 2, dia juga akan 1. Ya, berarti 1 juga bilangan kuadrat. 1 pun juga bilangan kubik, karena nanti 1 pangkat 3 balik lagi 1. Oke, kita jadikan semua pangkat 3. Boleh ya? Boleh tentunya, karena 1 pangkat 3 itu 1. Kita semua jadikan pangkat 3 seperti ini ya bentuknya ya. Nah, oke. Nah, ini ya, ini ada sebuah bentuk 10 pangkat 3 per X pangkat 3. Kita pangkatnya jadikan 1 seperti ini, biar lebih cantik ya, lebih simpel aja ya. Oke. Masih ingat ya, ada sebuah persamaan pemfaktoran seperti ini.
ketika A pangkat 3 dikurangi B ke pangkat 3 itu sama dengan A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Oke, sehingga kita pecahkan, kita dapatkan 1 dikurangi 10 per X dikali dalam kurung 1 plus 10 per X plus 100 X kuadrat. Oke, jangan lupa sama dengan 0 ya. Oke, ini seperti pemfaktoran pada umumnya. Kita coba untuk 1 dikurangi 10 per X sama dengan 0 atau 1 plus 10 per X plus 100 per X kuadrat pangkat 0. Nah, kita perhatikan untuk yang kedua ini. Nah, kalau dilihat-lihat, ini akan menghasilkan bilangan imajiner. Jadi kita lupakan aja. Kita lupakan aja ini. Kita fokus ke yang pertama ini. Oke. Nah, kita satunya pindah ruas. Kita satunya pindah ruas atau min 10 per X-nya pindah ruas. Ya. Nah, kita ini yang dipindah min 10 per X saja ya. Biar lebih positif, lebih enak. Nah, 1 sama dengan 10 per X. Nah, 10 bagi berapa hasilnya 1? Tentu juga dibagi 10. Sehingga kita dapatkan X-nya itu 10. Apakah sudah selesai? Apakah ini sudah yakin bahwa X yang diundang, 10 orang yang diundang kita akan mengeluarkan biaya minimum di pesta? Oh, tentu belum ya. Kita harus buktikan dulu. Ini X 10 itu kan bener nih titik puncak, tapi kita nggak tahu grafiknya itu menghadap ke atas atau ke bawah. Sebenarnya ada dua cara untuk kita mengecek ini ya, untuk ngecek. Pertama dari persamaannya ini. Dari persamaannya. Kalau dilihat, ini nilai yang pangkat tinggi ya, atau kuadratnya ini dia koefisiennya positif. Sehingga grafiknya pasti akan menghadap ke atas. Sehingga sudah pasti kalau grafiknya menghadap ke atas, titik puncaknya adalah nilai minimum Y atau Bx. Itu ya, kalau dianalisis ya. Tapi kita buktikan, namanya juga kita sedang belajar nilai maksimum dan minimum suatu fungsi ya. Kita buktikan B double aksen. Nah, ini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, jika kurang dari 0, maka itu X itu, titik puncaknya itu merupakan nilai maksimum atau grafiknya menghadap ke bawah. Terbalikan dengan B aksen, double aksen X lebih dari 0, maka itu grafiknya menghadap ke atas atau titik puncaknya itu merupakan nilai minimum. Oke, kita cek ya. Kita tadi udah dapatkan sudah mendapatkan B aksen ya. Kita udah dapatkan ini B aksen sama dengan 1 min 1000 X pangkat min 3. Nah, kita turunkan lagi yang kedua kali. Kita turunkan lagi yang kedua kali ya. Nah, ingat ya, bilangan konstanta, ini 1 kan bilangan konstanta nih. Kalau diturunkan itu hilang. Oke. Bilangan yang bisa diturunkan akan menghasilkan suatu bentuk yang baru, itu pasti bilangan yang bilangan yang mengandung variabel. Sedangkan ini adalah bilangan konstanta, nilai konstan. Sehingga dia akan hilang. Sehingga kita fokus yang sebelahnya aja. Oke. Ingat ya, turunan ya. Pangkatnya dikali koefisien. Ini koefisiennya min 1000, pangkatnya min 3. Berarti min 3 kali min 1000. Hasilnya 3000. Dan pangkatnya dikurangi 1 dari pangkat min 3 sehingga jadi min 4. Oke, kita sudah dapatkan ya. B double aksen X sama dengan 3000 X pangkat min 4. Kita inputkan nilai 10 ya. Kita inputkan nilai 10. Apakah nanti nilai B double aksen itu positif atau negatif ya? Kita inputkan 10 ya. Di sini hanya ada X-nya hanya ada 1 sehingga kita inputkan hanya di satu tempat, yaitu 10 pangkat min 4 ya. Nah, kalau 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Kalau pangkat min 4 ya berarti dibagi 10.000. Sehingga 3000 dibagi 10.000 itu 0,3. 0,3 merupakan bilangan positif, sehingga B double aksen X itu lebih dari 0, merupakan titik minimum. Ini memenuhi, sehingga memenuhi ya, sehingga dapat dibuktikan atau telah terbukti bahwa ketika kita mengundang 10 orang, maka biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pesta adalah biaya minimum ya. Oke, kita lanjut.
ke permasalahan yang ketiga, tentukan biaya pesta yang minimum. Wah, tadi kan udah didapatkan ya. Untuk biaya minimum itu kita X-nya 10 atau kita cukup mengundang 10 orang agar biaya yang dikeluarkan minimum. Ya, jadi kita inputkan aja nilai X 10 ke persamaan ini. BX sama dengan X plus 500 per X kuadrat. Kita inputkan aja ya. Di sini X ada dua tempat ya. Di sini yang pertama X dan yang di penyebut X kuadrat. Kita gantikan nilai X-nya ini dengan 10 sehingga 10 ditambah 500 per 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu adalah 100, 500 bagi 100 itu hasilnya 5. Sehingga 10 tambah 5, 15. Didapatkan biaya minimum yang dikeluarkan untuk mengadakan pesta adalah sebesar 15. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang terakhir atau yang keempat nih. Nah, disuruh membuktikan lagi nih. Buktikan bahwa biaya pesta di poin C tadi yang kita dapatkan nilainya 15 adalah biaya minimum. Kita disuruh membuktikan, gitu ya. Kita suruh membuktikan lagi. Nah, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita mensubstitusikan nilai 10 dan nilai-nilai di sekitar 10. Karena tadi kan bentuknya grafik ya, grafik menghadap ke atas ya. Sehingga apakah 10 ini merupakan titik puncak atau biaya minimum atau justru yang 9 atau yang 11 untuk nilai yang kanan kirinya ya. Kita cek aja. Ketika kita inputkan nilai X-nya 9, kita dapatkan biayanya itu 15,173. Sehingga ini biayanya lebih naik. Berarti untuk 9, 8, 7 dan seterusnya justru akan lebih naik. Oke, berarti nilai di bawah 10 ini tidak, biayanya itu justru lebih besar yang dikeluarkan ya. Kita wakili nilai 9. Oke, kita cek untuk nilai di atas 10. Kita ambil sampel X-nya 11. Kita inputkan, didapatkan biaya yang dikeluarkan ketika kita mengundang 11 orang atau X sama dengan 11 itu 15,132. Nah, sehingga ketika kita mengundang orang lebih dari 10 ya, biayanya tambah ini. Sehingga dapat dibuktikan bahwa ketika kita mengundang 10 orang, ini adalah biaya minimum yang dikeluarkan yaitu 15. Oke. Cara yang kedua adalah kita menggunakan grafik. Nah, di sini Ibu menggunakan GeoGebra. Buka GeoGebra di Google. Nanti kita inputkan persamaan, diinput saja persamaan. Lalu otomatis grafiknya akan keluar seperti grafik di depan anak-anak di layar anak-anak ini ya. Grafiknya seperti itu. Nah, di sini kita perlu memperhatikan masalah bahwa mengundang orang itu kan tentu jumlahnya dimulai dari 0 ya. 0 itu dalam artian enggak ngundang orang itu ya. 1, 2, 3, 4 sehingga kita hanya perlu fokus pada nilai X yang positif saja. Karena kalau mengundang orang negatif itu kan nggak mungkin. Saya mengundang orang sebanyak negatif 5, nah itu kan nggak mungkin. Pasti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang nilainya positif. Sehingga kita fokus pada grafik yang berada di X positif ya, atau sebelah kanan. Kalau kita lihat X positif sebelah kanan ini ya, nah kita lihat ini titik puncaknya di angka 10. Dalam artian di X10 lah grafiknya itu garis yang terendah atau biaya minimum. Oke, seperti itu ya. Bisa substitusi. Kita coba-coba nilai di sekitar 10, sebelum 10 ataupun setelah 10 dan 10 juga, sehingga nanti kita akan mengetahui di mana biaya yang paling rendah, didapatkan 10 atau menggunakan grafik. Menggunakan grafik nanti kalau nggak jelas bisa di zoom lagi. Itu GeoGebra bisa di zoom juga ya. Oke, sekian ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang masalah. Next pertemuan kita akan membahas masalah yang masih erat kaitannya dengan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, tapi dengan masalah yang berbeda dan lebih kompleks lagi tentunya ya.
Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan. Apalagi ini musim penghujan, banyak hujan, awas pilek, nanti meriang, oke? Nggak ada yang kamu bisa andalkan kecuali diri kamu sendiri, oke? Kamu harus ngurus dirimu sendiri, udah gede, oke ya? Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.